Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Bagaimana kabarnya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, yaitu how to introduce yourself. Bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, atau self introduction. Oke, introducing yourself in English, atau memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Ini sering digunakan ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Oke, how to introduce yourself in English. Bagaimana cara memperkenalkan dirimu atau kita dalam bahasa Inggris? Setidaknya ada 3 langkah untuk memulai perkenalan diri dalam bahasa Inggris dengan baik. Oke, follow these 3 steps below. Silakan ikuti langkah-langkahnya. The first yaitu opening atau pembukaan. Jadi kita harus menggunakan pembukaan terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk gitu ya, langsung ke intinya. And then the second is content atau isi. And then the third is closing atau penutupan, atau yang terakhir ini ya. Jadi harus sistematis dari opening, content, kemudian ada closing. And then opening atau pembukaan. Dalam membuka suatu perkenalan, kita bisa menggunakan salam dan sapaan. For example, di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan, atau good morning everyone, selamat pagi semuanya, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat sore atau selamat malam, and then hello, juga ada hi, how are you, bagaimana kabarnya, dan sebagainya. Yang penting sebagai pembukaan kita untuk menyapa orang atau lawan bicara kita. Kemudian content atau isi atau poin utama yang ingin disampaikan dalam perkenalan diri. Nah, sebelum masuk ke intinya, biasanya kita menggunakan kalimat izin atau permission untuk perkenalan. Nah, ini sebagai intro saja. Nah, biasanya menggunakan ini. Misalkan pertama dari salam. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Itu bisa. Atau yang kedua, I want to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. And then ada allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Atau I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. And then the last ada I will introduce myself. Nah, silakan kalian bisa menggunakan salah satunya. Nah, intinya adalah semua ini berarti perkenalkan, sama saja dengan perkenalkan. For example, misalkan hello, good morning everyone, allow me to introduce myself. Nah, itu adalah step-step atau langkah-langkahnya dari opening sampai content. Nah, ini sebagai pembuka agar kita minta izin dulu, agar kita lebih sopan, seperti itu. Kemudian, poin-poin apa saja yang perlu disampaikan saat perkenalan diri? Apakah semuanya perlu kita ceritakan atau enggak? Nah, kita lihat yang pertama, itu you have to tell about your full name atau nama lengkapnya. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, misalkan my name is titik-titik. Nah, kita bisa menggunakan nama kita. Atau kita bisa menggunakan my full name atau my complete name is. Nah, ini menggunakan nama lengkapnya. For example, di sini adalah my complete name is Akbar Ahmad Fauzi. Atau kita bisa menggunakan my full name is Ahmad Akbar Fauzi. Atau my name is Akbar Ahmad Fauzi, itu pun cukup. Yang penting you tell about your complete name. And then the second, you have to tell about your nickname atau nama panggilannya. The first, for example, di sini kita menggunakan please call me. Misalkan please call me Akbar. Atau you can call me. Kamu bisa memanggil saya Akbar misalkan. Atau my friends usually call me. Teman saya biasanya memanggil saya Akbar. Nah, di sini contohnya adalah example, you can call me Akbar. Atau yang lain kita bisa menggunakan my nickname is Akbar. My nickname is Akbar, itu bisa. Atau misalkan my parents usually call me Akbar, but my friend calls me Fauzi, itu bisa. Silakan pilih salah satu yang menurut kalian paling mudah. Jadi misalkan my complete name is Akbar Ahmad Fauzi, and then you can call me Akbar. Nah, itu bisa. Poin yang ketiga, kita bisa menyampaikan tentang asal dan kewarganegaraan
atau kita dari mana sih datangnya gitu kan kita belum tahu. Nah, the first kita bisa menggunakan I am from Indonesia and I am Indonesian. Jika kita ingin memperkenalkan diri dengan orang asing atau orang lain, dan tentunya bisa antar negara itu bisa ya, kita menentukan dengan Indonesia. Saya dari Indonesia, I am from Indonesia, berarti itu asalnya. And then I am Indonesian, saya kewarganegaraan Indonesia. Ini perbedaannya penggunaan asal dan kewarganegaraan. Kalau asal itu menggunakan Indonesia saja, kalau kewarganegaraan itu menggunakannya Indonesian. Atau yang kedua kita bisa menggunakan I come from Banyumas, gitu ya. I come from Banyumas, saya berasal dari Banyumas. Nah, ini bisa menggunakan ini, atau I am from Banyumas juga bisa. Yang penting jangan digabung I come from dengan I am from, jadinya I am come from. Nah, itu salah, gitu ya. Nah, itu menceritakan asal atau kewarganegaraan juga. Kemudian kita bisa menceritakan tentang di mana kita tinggal sekarang. Now I live in, on, atau at. Kalau in itu diikuti oleh negara bisa, atau kota juga bisa. Kalau on itu bisa diikuti oleh jalan saja, dan kalau at itu biasanya diikuti oleh alamat lengkapnya. Misalkan now I live in Semarang, now I live in Cilacap, now I live in Kalibagor, itu bisa. Nah, kalau on, now I live on Kalibagor Street, itu bisa. Atau at, now I live at Kalibagor Street number 5, Kalibagor, Indonesia, itu bisa. Nah, itu untuk menceritakan asal. Silakan pilih salah satu yang menurut kalian paling mudah. The fourth, atau yang keempat, kita bisa menceritakan date of birth and age, tanggal lahir dan umurnya, date of birth. Nah, di sini kita misalkan menggunakan I was born on 15 July 1997. Saya lahir tanggal 16 Juli 1997. Ingat, itu yang berwarna biru. Nah, kita isi dengan tanggal lahir kita. Misalkan I was born on 1st June 2005, itu bisa. 1 Juni 2005, itu bisa. Yang penting menggunakan isi kalian. Nah, itu untuk menceritakan date of birth atau tanggal lahir. Kemudian kita bisa menceritakan umur. I am 22 years old, saya berumur 22 tahun. Ingat yang berwarna biru itu 22. Nah, kita isi dengan umur kalian. Misalkan I am 5 years old, berarti kalau kecil 5 tahun. Atau I am 17 years old, saya 17 tahun. Atau I am 15 years old, saya 15 tahun, itu bisa. Oke, sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima, job or study, atau pekerjaan atau pendidikan. Nah, kita bisa menceritakan pekerjaan atau pendidikan kita. Kalau kita masih sekolah atau kuliah, kita bisa menggunakannya atas. If you are a student of school or of university, jika kita atau kamu itu masih sebagai siswa atau mahasiswa di sekolah atau di universitas, kita bisa menggunakan ini. Yang pertama, misalkan I am a student of, nah, sini contohnya adalah Junior High School 1 Bekasi. Saya siswa SMP 1 Bekasi. Silakan diisi dengan nama sekolah kalian yang berwarna biru itu. I am a student of Senior High School Banyumas, itu bisa. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan I study in. Misalkan I study in Junior High School 1 Bekasi, sama saja ya. Atau I study in Junior High School 1 Banyumas juga bisa. And then itu kalau siswa. Nah, kalau mahasiswa misalkan, nah, kita misalkan dari Universitas Negeri Semarang, kita bisa menggunakan I am a student of Universitas Negeri Semarang, atau I study in Universitas Negeri Semarang. Ini salah satu yang menurut kalian paling mudah. Bisa menggunakan I am a student of atau I study in, itu bisa. And then if you have a job, jika kalian sudah bekerja, kita bisa menggunakan yang ini. I work in. For example, di sini adalah PT Purnomo as a principal. Saya bekerja di PT Purnomo sebagai kepala sekolah. Misalkan ini adalah nama sekolahan, misalkan ya, semua yayasan misalkan saja itulah. Atau misalkan I work in PT Purnomo as a manager juga bisa. I work
in PT Purnomo as a worker biasa juga bisa gitu ya. Atau misalkan I work in your high school 1 as a principal, itu bisa bekerja di SMP 1 sebagai kepala sekolah. Atau yang kedua, I am a teacher of SMP 3 Pati, saya seorang guru di SMP 3 Pati. Nah ini bisa I work in atau I am a. Nah a nya itu sebagai apa, di mana gitu ya. Nah kalau kalian bisa menggunakan yang atas bisa, yang bawah juga bisa, jadi terserah kalian. And then number 6, you can tell about your hobby, atau kegemaran kalian, hobi kalian gitu ya, atau interest kalian apa sebenarnya. Ini sering kita ceritakan saat perkenalan diri. Di sini adalah kalau hobinya satu, itu kita bisa menggunakan my hobby is. Nah menggunakannya is karena is itu menunjukkan suatu tunggal gitu ya. My hobby is hiking mountain. Hobi saya adalah naik gunung. Nah kalau hobinya lebih dari 1, 2, 3 dan sebagainya, kita menggunakan my hobbies are. Ingat, hobinya menjadi hobbies dan isnya menjadi are. My hobbies are fishing, reading novel, and cycling. Hobi saya adalah memancing, membaca novel, dan juga bersepeda. Nah silakan pilih salah satu. Jika kalian hobinya satu, ya pakai yang atas gitu ya. Kalau hobinya lebih dari 1, ya pakai yang bawah, my hobbies are. Nah itu mudah. Atau yang mudah lagi, kita bisa menggunakan misalkan I like hiking mountain, itu juga bisa. Atau I like fishing, reading novel, and cycling, itu juga bisa menggunakan I like gitu ya. Silakan kalian pilih salah satu saja. And then personal character, atau ceritakan sifat dan karakter kita. Nah sifat kita sebenarnya seperti apa sih? Nah kita bisa ceritakan saat kita perkenalan diri, agar seseorang yang kita ajak kenalan itu bisa memahami karakter kita. For example, di sini kita menggunakan I am a calm, friendly, and hard worker person, but I am also a stubborn person. Saya orang yang pendiam, ramah, dan juga bekerja keras. Namun saya orang yang keras kepala juga gitu ya. Kita bisa menceritakan kelebihan dan kekurangan kita. I am apa situ? Kamu orangnya seperti apa? Apakah periang atau nakal atau rajin dan sebagainya? Ceritakan diri kalian di situ. Oke, selain poin penting tersebut di atas, kita juga bisa menceritakan beberapa hal lain tentang diri kita. Nah, ini sebagai opsi saja. Kalau kalian boleh menceritakan nggak apa, bagus. Kalau nggak pun nggak apa-apa. The first adalah something you like and dislike, sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. Nah, kita ini penting juga karena biasanya seseorang akan menilai kita sebenarnya mana yang suka, mana yang nggak suka gitu kan. For example, di sini adalah kita menceritakan tentang makanan favorit. My favorite food is bakso, but I don't like seafood. My favorite food is bakso, atau dalam bahasa Inggris itu meatball gitu ya, yang sering digunakan. Nah, my favorite food is bakso, but I don't like seafood. Berarti yang disukai adalah bakso, yang tidak disukai adalah seafood. Itu bisa menggunakan itu. Atau kita bisa menggunakan I like. Misalkan I like bakso, but I don't like seafood. Don't like kita bisa menggunakan dislike juga bisa. Kemudian I like a honest person, but I dislike a liar. Saya suka orang yang jujur, dan saya tidak suka orang yang penipu atau seorang penipu juga bisa. I like a honest person, I dislike a liar. Yang pertama. Itu yang kedua, kita bisa menceritakan tentang family atau keluarga kita. Boleh kita ceritakan, enggak pun enggak apa-apa gitu ya, kecuali kalau ditanyakan. Nah, for example, I am the second child in my family. Saya anak kedua di keluarga saya. I have one elder sister and one younger brother. Saya punya kakak perempuan dan juga adik laki-laki. My father is a police. Ayah saya seorang polisi. And my mother is a nurse. Dan ibu saya seorang perawat. Nah, silakan kalian bisa ceritakan, boleh panjang, boleh pendek gitu ya. Biasanya misalkan kita ceritakan, I am the first child in my family. Saya anak pertama di keluarga saya. And I have 3 siblings. Misalkan saya punya 3 saudara. Itu bisa. Atau misalkan langsung ayah saja. Ayah saya adalah seorang perawat. Misalkan my father is a nurse. And my mother is a midwife, misalkan seorang bidan. Itu bisa. Nah, ceritakan sesuai yang kalian ingin ceritakan saja. And then di sini ada closing atau penutupnya.
Dalam menutup suatu perkenalan, kita bisa menyampaikan terima kasih, harapan, dan kemudian salam. Terima kasih, harapan, dan salam. Nah, for example, kita bisa menggunakan that's about me. I hope we can make a fancy friendship and have a nice day. Thank you. Kalau kita itu tentang saya gitu ya, maka kita bisa menjadi teman yang baik dan semoga harimu indah. Terima kasih gitu ya. Atau I think enough about my introduction. Thanks for attention. Ya, itulah tentang perkenalan saya dan terima kasih atas perhatiannya, itu bisa. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kalian biasanya menggunakan thanks gitu ya. Thanks, misalkan thanks for your attention juga cukup. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Yang penting kita menggunakan tadi ada pembukaan, salam, dan ada isi, jadi apa saja perlu diceritakan. Kemudian terakhir adalah closing atau penutupnya. Oke, ini kita akan membacakan satu contoh self introduction in English. Example of self introduction atau perkenalan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My complete name is Akbar Ahmad Fauzi. Please call me Akbar. I come from Banyumas, but now I live in Cilacap. I was born on 5th December 2005. Now I am 15 years old. I am a student of SMP Negeri 1 Cilacap, 2nd grade. My hobbies are drawing, playing football, and eating. My favorite food is bakso, and I like it very much. And last, I am a calm person, but I am diligent. That's all about me, and I hope we can be good friends. And thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit ya. Hello everyone. Hello. Let me introduce myself. Jangan saya mengenalkan diri. My complete name is Akbar. Sekian itu ya. Nama lengkap saya Akbar Ahmad Fauzi. Please call me Akbar. Bisa panggil saya Akbar. Saya berasal dari Banyumas, but now I live in Cilacap. Saya tinggal di Cilacap. I was born on 5th December 2005. Lahir 2005 gitu ya. Desember tanggal 5. Kemudian saya sekarang umur 15 tahun. Saya siswa di SMP Negeri 1 Cilacap, 2nd grade kelas 2. Hobi saya adalah menggambar, bermain sepak bola, dan juga makan. Makanan favorit saya adalah bakso. Saya sangat menyukainya. Dan terakhir, saya orang yang pendiam tapi rajin. Nah, itu ya, that's all about me, itu tentang saya, and I hope we can be good friends. Semoga kita bisa menjadi teman baik gitu ya. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh memperkenalkan diri secara singkat saja. Kalian bisa menambahkan tadi tentang keluarga, tentang yang disukai maupun yang tidak disukai dan sebagainya. Terserah kalian gitu ya. And thanks for watching. See you in next video. Dan semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan silakan kalian berlatih sebagai exercise saja, latihan buat perkenalan singkat tentang diri kalian. Bisa menambahkan tadi tentang keluarga ataupun sesuatu yang disukai dan tidak sukai. Oke? See you next time. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.